Gigi berlubang itu tempatnya kuman. Nama kumannya Streptococcus. Nah, kuman jenis ini kalau berkembang biak di dalam gigi yang berlubang suka hijrah lewat darah, nempel di jantung kita bocor. Bukan otot jantung yang bocor, tapi klepnya jadi kaku. Klep buka tutup jantungnya itu kaku sehingga nggak nutup sempurna, jadi bocor. Bercampurlah antara darah bilik serambi kanan, serambi kiri, atau bilik kanan, bilik kiri bercampur. Yang tadinya darah sehat, darah bersih bercampur sama darah kotor. Makanya ciri-cirinya orang sering sesek, sering capek, ngos-ngosan, dada berdebar-debar, bahkan yang sudah parah itu bisa membiru. Ternyata karena gigi. Makanya kalau di gigi yang berlubang, buru-buru ke dokter gigi untuk segera diperiksa gitu. Karena bahayanya lagi, selain nempel di jantung, suka nempel di ginjal kita juga jadi bocor hanya gara-gara gigi berlubang. Inilah pengobatan holistik. Holistik bukan mengobati rasa sakit, enggak, bukan ngobatin pusing, bukan menurunkan tensi, bukan hanya sekedar menurunkan gula darah, tapi mengobati penyebab sakitnya. Dengan obat-obat herbal teknologi tinggi, dengan obat herbal yang hanya mengandung senyawa aktif, inilah yang mampu melakukan 3 tahapan pengobatan. Detoksifikasi, membersihkan tubuh kita dari oksidasi dan radikal bebas. Terus yang kedua, meningkatkan antibodi tubuh kita. Dan yang ketiga, melakukan regenerasi sel-sel, di mana sel-sel yang rusak dibangun lagi, diperbaiki lagi. Itulah konsep holistik. Ya, jelas ya beda antara holistik, tradisional, dan medis. Bapak Ibu sekalian, masih ada jawaban ketiga. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Untuk menjawab yang ketiga ini, saya mau berilustrasi. Masjid ini indah, megah. Ada alarm kebakarannya, Pak? Ada? Oh, nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Suatu saat misalnya beli alarm kebakaran, dan suatu saat setelah dipasang alarm kebakaran, misalnya tiba-tiba alarmnya bunyi. Berarti ada apa? Ada api, ada kebakaran. Walaupun tidak terlihat, di saat alarm kebakarannya bunyi, berarti ada tanda kebakaran atau konsleting listrik. Apa yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak lakukan? Suatu saat alarm kebakarannya bunyi, Bapak dengar dari rumah. Apa yang Bapak lakukan? Datang ke masjid, diperiksa mana yang kebakarannya. Setelah tahu ketemu apinya di mana, dipadamkan, selesai masalah. Tapi yang Bapak lakukan tidak seperti itu. Datang ke masjid, kabel alarmnya diputus, alarmnya tidak bunyi, habis itu Bapak pulang lagi. Apa yang terjadi? Sadar-sadarnya apinya sudah besar. Di saat apinya sudah besar, sulit tidak dipadamkan? Itulah yang terjadi sama tubuh kita. Di saat alarm pusing, pegel-pegel, kesemutan, nyeri, apapun alarm yang dikeluarkan oleh tubuh kita muncul, kita berfokus hanya menghilangkan, mengobati alarm itu sesaat dengan obat-obat kimia, dengan Panadol, dengan Paramek, dengan obat-obat obat-obat anti nyeri. Sehingga yang terjadi apa? Jawaban ketiga, penyakitnya sudah terlanjur parah baru berobat. Itulah yang sering terjadi di masyarakat kita. Lihat rumah sakit Darmais, Pak. Main-main ke sana, cek rata-rata yang berobat ke Darmais, kankernya sudah stadium 4. Pindah lagi ke rumah sakit Harapan Kita, rata-rata yang berobat jantung, jantungnya sudah harus pasang ring. Artinya sudah banyak kerusakan, sudah banyak penyumbatan. Rata-rata yang berobat di rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta sudah parah. Kenapa? Karena terkadang satu, alarmnya tidak nampak, mungkin karena seringnya kita minum obat. Yang kedua, alarmnya tidak sensitif. Yang ketiga, kalaupun keluar alarmnya, kalau masih bisa ditahan-tahan, ya nanti dululah, nggak usah berobat. Sehingga pada akhirnya banyak pasien yang datang ke klinik kami sudah parah. Kemarin ada pasien datang dari Ternate, jauh-jauh dari Ternate, Pak, setiap bulan
datang ke klinik saya karena sakit jantung koroner, nggak mau pasang ring. Alhamdulillah sih, memang alhamdulillah sekarang sih sudah sembuh beliau. Kemarin ada pasien lagi dari Ambon, sama sakit jantung, ya, naik kapal 4 hari Pak perjalanan. Sebelumnya dari Papua juga naik kapal 5 hari. Ada kemarin dari Padang, dari Palembang, dari Sumatera naik mobil. Kalau sudah sakit memang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal jarak, bahkan tidak mengenal lagi yang namanya uang. Sedih saya dengerin kalau pasien sudah datang di depan meja saya nangis-nangis, curhat. Ya, inilah rasa empati kita, ingin berbagi kepada sesama muslim, ya, ingin berbakti kepada bangsa ini. Semoga ini diapresiasi yang baik buat masyarakat, di mana kami terus memberikan ceramah ini lewat manasik kesehatan dari masjid ke masjid. Ini sudah kita lakukan 5 tahun. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi selesai. Jadi kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban: gaya hidup yang salah, pengobatan yang keliru, dan penyakitnya sudah terlanjur parah. Sehingga bagaimana cara mencegahnya, Dok? Nanti di akhir sesi saya akan memaparkan 7 cara sehat ala pengobatan holistik, yang di mana di dalamnya pun ada cara-cara sehat ala Rasulullah SAW.